Jubli mau membacakan peraturan ibadah online kita supaya teman-teman diberkati dan Tuhan Yesus disenangkan. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakai baju rapi kayak Jubli. Peraturan beribadah nomor 2, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil makan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti setiap arahan kakak-kakak ya. Tiru dan ikutilah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya.
Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih ibadah online di minggu ini. Adik-adik, kita mau siapin hati kita yang terbaik. Kakak mau undang semuanya buat duduk yang manis. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Semua bisa lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini adik-adik. Pagi ini kita mau datang sama Tuhan adik-adik. Kita mau ucapin terima kasih buat segala kebaikan Tuhan buat setiap kita. Yaudah adik, kita sama-sama mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini dari awal lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Yuk kita katakan pagi hari adik-adik. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Ya adik-adik, kakak mau undang semuanya buat bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
adik-adik. Wah, tadi kakak udah lihat nih adik-adik pada semangat banget nih pas muji sembah Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Pastinya dong. Oke, kita punya satu lagu lagi. Whose side are you leaning on? Siap? Tepuk tangan adik-adik. Lebih semangat ya. Oke, siap-siap. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Aileen. Aileen, 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 Aileen. Leaning on the Lord's side. Aileen, 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 Aileen. Leaning on the Lord's side. Oke adik-adik, siap-siap. Kita mau pakai bahasa Jawa ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng nyender. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Aileen, 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 Aileen. Leaning on the Lord's side. Aileen, 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 Aileen. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Sekali lagi. Leaning on the Lord's side. Haleluya. Berikan tepukan tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan kakak percaya saat kita hidup, kita nggak bisa sendiri. Amin. Kita butuh Tuhan untuk memimpin setiap kehidupan kita. Dan kita mau katakan, Christ is enough for me. Haleluya. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan, katakan haleluya. 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 Mari adik-adik katakan haleluya. 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 Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything
need is in you. Everything I need. Katakan Christ. Christ is enough. Engkau lebih dari cukup Tuhan. Christ is enough. Amin Tuhan. Everything I need is in you. Katakan adik-adik, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Amin Tuhan. Kau lebih dari cukup Tuhan. Amin. Katakan lebih lagi adik-adik, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Katakan I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau katakan I have decided. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Naikkan syukurmu buat Tuhan. I have decided. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. Katakan adik-adik, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Engkau lebih dari cukup Tuhan. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Everything I need.
Terima kasih Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Dalam segala kehidupan kami Tuhan, kami mau bilang Tuhan, Engkau lebih dari cukup Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Dan kami Tuhan, anak-anak Little Kings Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, kami sudah memutuskan Tuhan, bahwa kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan jalan kebenaran Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan untuk berjalan dalam Engkau ya Tuhan. Engkau pimpin setiap kami Tuhan. Engkau tuntun setiap kami Tuhan. Engkau bahkan ajarin kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau tetap fokus Tuhan dan merendahkan hati kami Tuhan untuk menerima pengajaran Tuhan dari kakak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Buat adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Kak Tohab hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Semuanya sudah siap? Adik-adik yang kecil-kecil sudah siap? Koko-kokonya, cici-cici sudah siap semuanya? Yuk lipat tangan sebentar. Kita mau doa sama Tuhan Yesus biar kita diurapi mendengarkan firman Tuhan. Yuk tutup mata sama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Kak Tohab. Urapi Kak Tohab, berkati dia, berkati mulut dan lidahnya supaya mengajar firman Tuhan dengan penuh kuasa. Kami yang mendengarkan, Tuhan berkati. Kami diberikan telinga yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan amin. Nah adik-adik, hari ini cerita kakak adalah ada seorang bapak di dalam Alkitab di Perjanjian Lama ya. Dia punya anak 12 adik-adik. 12, bener. Itu baru yang laki-laki. Nah, tapi dari 12 itu ada satu orang anak yang lahir belakangan. Ya iyalah. Nah, anak yang lahir belakangan ini itu lebih dimanja oleh papanya ini. Papanya ini namanya Yakub, adik-adik. Yakub. Nah, lalu anak yang paling disayang ini bernama Yusuf. Yusuf ini lahirnya belakangan, jadi dia lebih disayang sama papanya, sama mamanya. Dia dikasih jubah yang keren, jubah yang indah. Terus dia itu lebih disayang, lebih manja. Udah gitu ya adik-adik. Suatu kali itu si Yusuf pernah mimpi. Mimpinya juga agak aneh. Gini mimpinya. Semua saudara-saudaranya yang 11 itu dan termasuk orang tuanya sujud menyembah kepada Yusuf. Wah, sejak hari itu adik-adik, semua koko-kokonya Yusuf, semua abang-abangnya Yusuf itu makin benci sama Yusuf, makin sebel sama Yusuf. Karena Yusuf bilang, semua kami saudara-saudaramu sujud kepadamu. Hah, yang bener aja, mimpi macam apa itu? Kata mereka. Nah, ceritanya lanjut adik-adik. Suatu kali papanya suruh Yusuf pergi mengantarkan makanan kepada abang-abangnya yang lagi menggembalakan domba di padang. Dia bilang, Yusuf, kamu pergi sana bawa makanan, lihat abang-abang kamu di padang dan bawa mereka makanan. Nah, Yusuf senang, dia pergi membawa makanan bekal buat kakak-kakaknya di padang penggembalaan. Nah, waktu kakak-kakaknya lihat, wah, ada adik kita Yusuf, ada adik kita si pemimpi datang ke tempat ini. Kita akan kerjain dia, kita akan bunuh dia kalau perlu. Kita lihat nanti mimpinya jadi seperti apa. Wah, begitu mereka ketemu dengan Yusuf, langsung adik-adik
jubahnya yang keren itu. Lagian Yusuf ngapain juga ya pakai jubah keren ke padang ya? Ada-ada aja sih Yusuf. Tapi adik-adik, itu jubahnya yang tadinya keren dicopot, terus dia dibully, dipukulin gitu, sampai terakhir itu Yusuf dibuang ke dalam sumur adik-adik. Wah, kebangetan banget. Kakak mau tanya, boleh nggak sih kita abangnya membuli adiknya? Boleh nggak adik-adik? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Tapi ini abang-abangnya Yusuf keterlaluan banget. Masa adiknya dibuang ke dalam sumur? Walaupun memang sumurnya itu udah nggak ada air, adik-adik, kering dia. Tapi tetap di dalam itu si Yusuf menderita di situ. Nah, nggak lama kemudian itu ada orang-orang Midian, itu pedagang-pedagang adik-adik di padang gurun itu lewat. Lah, lalu si Yehuda, abangnya Yusuf itu berpikir begini, kita jual aja tuh si Yusuf, daripada nanti dia mati di situ, kita jual aja dia. Akhirnya adik-adik, itu si Yusuf dijual kepada orang Midian itu. Bayangkan adik-adik, adiknya sendiri dijual. Wah, benar-benar kebangetan banget. Masa adiknya dijual? Udah gitu, akhirnya si Yusuf dijual, dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir, si Yusuf ini dijual lagi adik-adik kepada seorang yang bernama Potifar. Ya, sama-sama bilang Potifar. Nah, Potifar itu adalah seorang kepala pengawal Raja Firaun. Jadi dia itu pasti orang kaya ya. Rumahnya pasti gede, hartanya pasti banyak. Nah, Yusuf bekerja sama dia. Karena Yusuf itu rajin adik-adik, karena Yusuf itu disertai Tuhan, karena dia bekerja dengan sangat baik, luar biasa. Jadi Yusuf itu dipercaya untuk mengurus seluruh hartanya Potifar tadi adik-adik. Luar biasa ya. Walaupun dia seorang budak, seorang pembantu, tapi dia jadi kepala rumah tangganya Potifar. Tapi yang namanya orang baik itu biasanya atau kadang-kadang itu suka dijahilin orang. Suatu hari Yusuf itu dituduh adik-adik, dibilang dia melakukan dosa yang sangat fatal, dosa yang sangat berat. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Wah, Yusuf tadinya sudah dijual, dia bekerja dengan baik. Nggak lama kemudian dia masukkan ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara Yusuf itu bekerja dengan baik adik-adik, bekerja dengan rajin, dan dia disertai Tuhan. Karena itu dia menjadi kepala untuk mengurus semua makanan-makanan para tahanan yang ada di penjara. Jadi di penjara pun Yusuf jadi berkat, jadi kepala. Dasar memang Yusuf seorang pemimpin ya adik-adik. Nah, terus suatu kali nih adik-adik, di dalam penjara itu ada dua orang temennya, tahanan juga nih, itu punya mimpi. Mimpi gimana ya? Tidur dulu dong ya, baru bisa mimpi ya. Nah, mimpilah mereka. Mimpinya itu mereka nggak bisa artiin, nggak ada yang bisa mengartikan mimpinya mereka berdua. Terus mereka sedih, lalu mereka menceritakan mimpinya itu kepada Yusuf. Oh, terus Yusuf bilang begini, oh kalau seperti itu Tuhan bisa kasih tahu artinya mimpi. Nah, kemudian Yusuf itu menceritakan arti daripada mimpi dua-dua temannya. Dan yang ajaib adik-adik, apa yang diartikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi adik-adik. Akhirnya dua orang temannya Yusuf itu keluar dari penjara. Satunya dihukum, satunya lagi kembali menjadi pegawai istana Firaun. Oke, tetet. Nah, ceritanya berlanjut lagi nih adik-adik. Ceritanya kemudian adalah itu di Mesir, rajanya kan namanya atau sebutannya tuh Firaun ataupun Raja Firaun. Suatu hari dia juga bermimpi yang lebih jelimet lagi. Mimpinya lebih rumit lagi. Semua dipanggil orang-orang pinter, siapa yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Tapi kagak ada yang bisa arti mimpinya Raja Firaun. Terus adik-adik, itu pegawainya yang tadi temannya Yusuf di penjara itu bilang gini, oh
Tuanku Raja, waktu hamba ini di penjara, itu ada seorang Ibrani, seorang Israel yang bisa mengartikan mimpi. Dan apa yang diartikan itu benar Tuanku Raja. Lebih baik kita panggil dia. Akhirnya itu si Yusuf di penjara dipanggil adik-adik. Dia dimandiin, dia didandanin lah gitu ya, dibawa menghadap Raja Firaun. Nah, begitu Raja Firaun melihat Yusuf, benarkah kamu bisa mengartikan mimpi, hai Yusuf? Lalu Yusuf berkata, bukan aku ya Tuanku Raja, tapi Allah Tuhan yang memiliki segala hikmat, pengetahuan, itulah yang akan memberitahukan kepada hamba. Lalu adik-adik, secara ajaib, oleh pertolongan Tuhan, oleh hikmat dari Tuhan, itu Yusuf menceritakan mimpinya Firaun. Apa yang akan terjadi? Dia bilang akan ada masa kelimpahan, akan ada banyak makanan selama 7 tahun. Setelah itu 7 tahun kemudian akan ada kelaparan yang panjang, tidak ada hujan, tidak bisa menanam dan seterusnya. Mendengar cerita arti mimpi dari Yusuf itu adik-adik, itu Firaun sampai tercengang-cengang. Wah, manusia macam apa ini? Dari mana ini lahir anak ini? Dia nggak tahu anak Yusuf disertai Tuhan kita. Yes. Nah, terus Firaunnya bilang, aku tidak mungkin bisa menemukan orang sepinter, sebijaksana, sepandai kamu Yusuf. Mulai dari sekarang ini, kamu angkat menjadi wakilku. Wow, menjadi Perdana Menteri. Wow, coba adik-adik yang sama-sama. Wow, 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 wow. Keren banget. Dari seorang tahanan narapidana itu ibaratnya ya, lalu diangkat menjadi pemimpin Perdana Menteri. Cuman satu level di bawahnya Raja Firaun. Wah, top banget ya, top markotop adik-adik. Jadi sejak hari itu, karena Tuhan sudah mempromosikan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, sekarang Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus dong. Yeay. Nah, duduk lagi yang bagus, duduk lagi yang bagus, duduk lagi yang bagus. Adik-adiknya duduk lagi, konsentrasi sama Kak Toha. Pokoknya kasih tahu, konsentrasi sama Kak Toha. Nah, adik-adik masih ingat gak dengan koko-kokonya yang tadi? Ada 11 orang tadi tuh ya, saudara-saudaranya tadi tuh ya, ada adiknya satu juga, Benyamin namanya. Masih ingat kan? Nah, sekarang di kampungnya mereka, di tanah Kanaan, itu terjadi kelaparan yang hebat adik-adik. Udah gak ada makanan lagi, mereka sudah bisa mati mereka kelaparan. Lalu Yakub bilang, kalian pergi ke Mesir, beli makanan ke Mesir, karena sudah ada kabar bahwa di Mesir ada makanan. Lalu ceritanya adik-adik, saudara-saudara ini pergilah mereka ke Mesir. Nah, waktu di Mesir itu ketemulah mereka dengan adik mereka yang bernama Yusuf, yang tadinya mereka buang ke sumur, yang tadinya mereka jual ke orang Midian. Wah, awalnya mereka nggak tahu, karena kan ini kan bertahun-tahun ya. Mungkin si Yusufnya juga udah lebih gagah, lebih keren gitu ya. Jadi mereka nggak bisa kenal. Tapi lama-lama ya adik-adik, Yusuf memperkenalkan diri bahwa dia adalah adiknya yang mereka jual, yang mereka buang. Itu adik-adiknya ya, adik-adik, abang-abangnya semuanya ketakutan gitu. Mereka gemetar karena mungkin dia pikir, wah, kita akan dibalas oleh adik kita, mungkin kita akan dibunuh. Wah, mereka ketakutan. Mereka memohon-mohon kepada Yusuf. Lalu Yusuf adik-adik sambil menangis, dia ngomong gini adik-adik kepada abang-abangnya, kakak-kakakku sekalian, jangan bersedih, jangan gelisah, sebab kalian memang sudah membuli aku, sudah menjual aku, sudah buang aku ke sumur. Tapi Tuhan telah mengubahnya menjadi kebaikan. Sekarang ini aku telah menjadi pemimpin di Mesir, dan aku telah dipercayakan oleh Tuhan untuk memelihara banyak sekali orang, termasuk kamu juga. Sekarang ini
kamu sudah kumaafkan. Wah, luar biasa banget. Yusuf nggak ada pukul mereka, nggak ada penjarain mereka, nggak ada kata-kata mereka ya. Kalau mungkin ya, kalau kamu ya atau enggak ya, kita bisa bilang, oh kalian dulu sudah jual aku, sudah buang aku ke sumur ya, sekarang aku penjarakan kamu. Tapi itu bukan Yusuf. Adik Yusuf adalah orang yang hebat. Dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Dia memaafkan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf berkata, cepat panggil papa, cepat panggil Yakub, bawa ke sini. Kalian semua akan tinggal di Mesir dan aku akan memelihara kamu semua. Wah, luar biasa. Sejak saat itu, singkat cerita, Yakub dan keluarga besarnya dibawa ke Mesir dan semua keluarga besarnya. Dan Yusuflah yang memelihara, kasih mereka makan, kasih mereka rumah, kasih mereka pekerjaan di Mesir. Jadi karena Yusuf, semua keluarga Israel, keluarga Yakub diselamatkan dari neraka. Masih kemuliaan yang mulia buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, tetapi dia lebih menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf sebuah jubah warna-warni yang indah, dan itu membuat saudara-saudaranya iri kepadanya. Yusuf juga mendapat mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, Yusuf, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf pun makin membenci Yusuf. Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat pada Tuhan. Yusuf bertemu juru minum dan juru roti. Juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikan kepada Firaun. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di istana.
Tetapi juru roti bermimpi membawa 3 bakul roti, tapi semua habis dimakan burung-burung. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum mati. Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Fir'aun bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi juru minum lupa tidak memberitahu pesan Yusuf. Walaupun Yusuf kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi Raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Mantap nggak ceritanya adik-adik? Mantap ya? Kakak senang sekali cerita ini adik-adik. Kakak percaya adik-adik yang di rumah, anak-anak Tuhan, Little Kings, Gajah Mada, maupun yang gereja-gereja lain, dengerin kakak ya. Tuhan pasti ingin kalian menjadi pemimpin-pemimpin di waktu yang akan datang. Bisa menjadi menteri, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi pengacara yang hebat, bisa menjadi pemilik perusahaan yang besar. Tapi adik-adik harus punya jiwa seperti Yusuf yang akan kita belajar kali ini. Amin. Amin. Apa yang kita belajar hari ini adik-adik? Yang pertama, adik-adik harus ingat nih. Kasih tahu juga sama mama papa nih, poin hari ini tuh penting banget. Yang pertama adalah kita harus bersabar dalam keadaan yang tidak menentu. Wah, Yusuf tadinya dia diberikan mimpi oleh Tuhan menjadi pemimpin, disembah oleh saudara-saudaranya, artinya dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kok dia malah dimasukkan ke penjara, dia harus jadi budak di Mesir. Dia itu mengalami hal yang tidak enak adik-adik. Jadi kita harus bersabar dalam keadaan yang tidak menentu. Sekarang ini di masa pandemi ini juga kita harus selalu bersabar karena ini situasi yang tidak menentu.
tapi Tuhan kita hidup untuk memelihara kita. Katakan amin. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus selalu memberikan yang terbaik. Katakan sama-sama, selalu memberikan yang terbaik. Maksudnya tuh bekerja yang terbaik. Kalau adik-adik hari ini masih sekolah, masih belajar dari rumah, masih nge-zoom, kerjakan dengan sangat baik. Jangan ogah-ogahan. Ya adik-adik, kakak lihat ada yang anak-anak sekolah minggu yang nge-zoomnya ogah-ogahan, kameranya dimatiin, mungkin dia tidur-tiduran, mungkin dia main games, mungkin dia ke dapur. Nggak boleh ya. Kakak ingetin adik-adik semua yang dengerin Kak Toha hari ini, kamu kalau belajar harus sungguh-sungguh, dengerin baik-baik, catat baik-baik, nyalain kameranya. Oke? Kita harus lakukan yang terbaik, nanti Tuhan juga akan berikan yang terbaik buat kamu. Oke? Yang ketiga adalah yang paling penting nih dari seorang Yusuf, kita harus penuh kasih dan pengampunan. Wah, luar biasa. Penuh kasih dan pengampunan. Adik-adik, orang yang hebat seperti Yusuf, orang yang hebat seperti kalian, itu harus selalu penuh kasih dan pengampunan. Mungkin kamu pernah dibully sama teman, mungkin pernah dimarahi sama papa atau sama mama. Orang-orang mungkin nyakitin kalian, kita harus bilang, aku mengampuni semua orang yang pernah bikin salah sama aku, karena aku juga sudah diampuni oleh Tuhan. Begitu ya, seperti Yusuf adik-adik, hebat sekali Yusuf. Dia nggak pernah hitung kesalahan kakak-kakaknya, karena dia tahu Tuhan punya rencana yang besar untuk hidupnya. Oke? Jadi ingat ya, yang pertama kita belajar bahwa kita harus bersabar dalam kondisi yang tidak menentu. Yang kedua, kita harus memberikan yang terbaik, belajar yang terbaik, bekerja yang terbaik. Dan yang ketiga, harus penuh dengan kasih dan pengampunan. Katakan sama-sama, aku anak yang diberkati Tuhan. Oke adik-adik, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu apa adik-adik? Ayat hafalan. Nah, ingat ya, ayat hafalan itu bukan sekedar dihafalkan, tapi kita masukkan ke dalam hati kita lakukan saja. Yes, ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 15 ayat 17b. Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi ya, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Adik-adik, kalian semua hebat, luar biasa. Kakak selalu berdoa setiap hari, setiap malam untuk kalian. Kalian pasti akan jadi anak yang hebat. Yang mau jadi anak yang hebat, jadi orang yang rendah hati, katakan amin. Yes. Adik-adik, tutup matanya semua, tenang lagi. Adik-adik yang lari-lari, duduk lagi yang manis, duduk yang bagus. Jangan sambil bermain-main ya. Kakak-kakaknya tenangkan adik-adik kamu. Ya, kita mau berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk cerita yang hari ini luar biasa. Walaupun kami sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf, tapi kami kembali belajar Tuhan, bagaimana Engkau memberkati Yusuf di dalam kesulitan, dalam kesukaran, dan Engkau menjadikan dia orang yang hebat karena dia punya hati yang besar, dan dia orang yang rajin, orang yang pintar, cerdas, dan Engkau menjadikan dia pemimpin. Engkau juga memberkati semua adik-adikku yang ada di rumah ya Tuhan, yang masih TK, yang SD, bahkan yang SMP juga yang mendengarkan acara ini. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan memberikan kecerdasan, wisdom, kebijaksanaan, seperti juga kepada Yusuf. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah, sekarang kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Teman-teman pada tahu gak tuh artinya? Kalau yang belum tahu, kita bertiga mau baca ini. Teman-teman yang di rumah juga ikut baca ya. Yang ke-1, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3, bangkitnya generasi Yeremia.
penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Sekarang waktunya kita memberi. Yeay! Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, wah luar biasa ibadah kita hari ini ya. Sekarang kita udah berpisah, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita angkat tangan kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah angkat tangannya dua-dua tinggi-tinggi pada Tuhan. Orang tua juga angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga. Cinta kasih dari Yesus Kristus Juru Selamat kita,
serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.